Ya, kayaknya kalau ada yang bilang apa tadi? Isa Yesus lahir di Israel. berarti kan lahirnya Berarti baru lahirnya setelah belakang ini. kemerdekaan. Setelah kemerdekaan baru lahir. Kalau gitu sebenarnya Israel itu belum lama ya, kalau kita hitungan suatu negara itu belum lama ya. Iya, baru Dan 70-an tahun. dan itu negara kecil ya. Terus ini bagaimana ceritanya kok Israel ini berani mengambil istilah sedikit demi sedikit wilayah Palestina ini, mereka memanfaatkan kekuasaan pada waktu itu, atau mereka mengingkari dengan berbagai siasatnya, atau bagaimana itu? Pertama mungkin karena mereka punya sekutu yang kuat, maksudnya punya backingan yang kuat. Yang kedua mereka kaya, jadi punya uang. Seperti tadi kan mereka mau bayar hutangnya negara Turki. Padahal minoritas ya, mereka kaya. Karena tersebar di mana-mana. Dulu kan mereka ya sekarang mungkin seperti komunitas Cina yang ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di mana-mana. Nah, setelah deklarasi ini berdirinya negara Israel ini, akhirnya mereka berkumpul jadi satu di situ. Berarti maaf, berarti Israel ini awalnya tidak memiliki wilayah, kemudian keberadaan mereka itu ada tersebar di beberapa wilayah, beberapa negara, istilahnya gitu. Dan akhirnya mereka berusaha mencari tempat atau berusaha mencari suatu wilayah untuk jadikan negara mereka, seperti itu nggak? Iya, lebih kurang seperti itu. Jadi inisiatornya saya lupa namanya, tapi dia seorang wartawan berlatar belakang Yahudi, dan dia bercita-cita untuk bagaimana caranya agar ras Yahudi itu punya negara sendiri. Jadi awalnya seperti itu. Jadi karena dia dulu wartawan itu kan memiliki banyak koneksi bahkan ke luar negeri ya di zaman itu. Jadi dia mencari istilahnya mencari semua orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh negara. Jadi meminta dukungan lah, seperti itu ibaratnya, seperti itu. Sehingga terbentuk kelompok kecil, dari kemudian itu terbentuk kelompok besar, dan terbentuk semacam persatuan mungkin ya, kalau di kita semacam organisasi yang tidak muncul di permukaan, hanya organisasi bayangan seperti itu. Dan akhirnya maju ke khalifah itu tadi kan, berani mengajukan diri untuk membayar hutang negara, bahkan walaupun ada lebih yang diminta oleh khalifah tersebut akan tetap dibayar berapapun harganya. Dan hingga akhirnya seiring berjalannya waktu, runtuhnya kekhalifahan Turki, mereka punya peluang besar kan untuk memiliki sebuah tanah, dan yang dipilih yaitu selain mungkin letaknya strategis, dan itu bersejarah ya. Jadi termasuk salah satu kota suci dari 3 agama sekaligus, agama Palestina itu. Yahudi menganggap itu sebagai kota suci, Nasrani juga menganggap itu sebagai kota suci karena disinyalir dan diyakini itu sebagai tempat kelahiran Nabi Isa kan, seperti itu. Dan kaum muslimin juga menganggap itu sebagai kota suci karena jadi saya tahu berarti mengapa mereka berupaya merebut Palestina itu memang letaknya strategis, dan itu kota suci dari 3 agama ya. Itu berarti apa tadi Mas? Kota sucinya umat Islam, Masjid Al-Aqsa di sana, kemudian kota sucinya umat Nasrani, kota sucinya umat Yahudi. Ya, jadi 3 agama besar itu menganggap bahwa meyakini bahwa Palestina itu adalah kota suci bagi mereka, seperti itu. Dan itu disebutkan dalam kitab suci umat Islam sendiri, kan juga negara subur ya, negara yang diberkahi ya, betul. Negara yang diberkahi, makanya makanya tidak heran Israel itu berupaya keras merebut Palestina itu, makanya kan seperti itu. Dan ini updatean terakhir yang saya lihat ya di media-media ini, bahkan tidak hanya kaum muslimin sekarang, karena kan ranahnya sudah ranah kemanusiaan ya, karena mereka menyerang secara membabi buta. Bahkan terakhir kan yang kemarin atau 2 hari yang lalu yang diserang itu kan rumah sakit Kristen ya, itu kalau tidak salah ya, yang dibuat terakhir. Yang banyak menjadi pertanyaan, Israel ini ya mungkin kalau fair-fairan perang sama-sama perang tanpa backingan, mungkin Israel tidak ada apa-apanya ya. Tapi yang itu tadi
Israel sudah jelas-jelas melanggar banyak aturan-aturan yang dilanggar, aturan-aturan internasional, aturan-aturan perang itu yang dilanggar, tapi seolah-olah dunia internasional itu diam saja. Itu menurut Kang Asep ini yang belajar ilmu sejarah itu, ini bagaimana Kang? Termasuk bahkan yang di dunia Arab pun kan dalam tanda kutip mereka juga diam istilahnya, mereka ya mungkin cuci tangan ya, tidak berani atau gimana kan, yang kita selama tahu ini tidak ada suaranya. ya selama ini kan dunia menganggap Israel ini suatu negara yang superpower, yang tentaranya kuat, peralatannya canggih, kan yang dikenal dunia seperti itu. Tapi ya qadarullah dari kejadian beberapa hari yang lalu kan Hamas membuktikan Israel itu cuma kecil. Nah, dari sekelompok kecil kan, bahkan Hamas itu kelompok kecil, bahkan organisasi kecil, tapi ternyata bisa memecahkan, menghancurkan pertahanan perang yang dikatakan dunia internasional bahwa Iron Dome Iron Dome itu bahwa teknologi perang tercanggih di dunia, di bumi, bahkan pada waktu itu kan digadang-gadang seperti itu. Tapi akhirnya oleh Hamas kan membuktikan ke internasional bahwa Israel tidak ada apa-apanya sebenarnya. Cuman ya itu tadi, kenapa dunia internasional, bahkan dunia Arab sendiri pun yang notabene Palestina itu orang Islam, mereka diam. Nah itu kalau dari pandangan Kang Asep ini fenomena apa atau bagaimana seperti ini? Iya, yang kita tahu bahwa ya berita yang kita dengar dan yang hampir seluruh orang dengar bahwa Israel itu atau Yerusalem sekarang itu adalah negara yang maju, militernya kuat, intelijennya nomor 1 di dunia. Nah itu kan yang dikenal orang internasional seperti itu. Kenapa kita tahu hal-hal tersebut? Karena kaum Yahudi, mereka yang di Israel itu mereka menguasai media di dunia. Jadi berita apapun yang ingin mereka dengar untuk semua orang itu bisa mereka buat sendiri. Ya paham. Jadi faktor media seperti itu. Kenapa itu sangat penting? Karena opini publik itu berpengaruh pada daya tahan mereka. Ketika mereka dengar karena bahwa Israel itu adalah negara superpower, bahwa itu akan membuat nyali orang siut untuk melawan. Jadi semacam propaganda. Seperti propaganda. Jadi maksudnya opini yang diulang-ulang secara berkala dari tahun ke tahun itu akan tertanam di mindset semua orang. Jadi mereka akan menganggap bahwa itu adalah suatu kebenaran seperti itu. Ya itu kan klaim mereka. Itu klaim mereka seperti itu. Bahkan saya secara pribadi menganggap bahwa sekaliber Israel yang katanya intelijennya nomor 1 di dunia, mereka sampai sekarang tidak tahu di mana markas militer Hamas. Nah, makanya itu kan yang menjadi pertanyaan kita itu. Ini kan Hamas ini kan kelompok kecil dan Palestina itu sudah diblokade sedemikian rupa, air bersih ditutup, listrik dimatikan, ekonomi ditutup, jalur ekonomi ditutup, semua akses perekonomian, listrik dan lain sebagainya ibaratnya ditutup. Tapi tetap saja Hamas ini tetap bisa menyerang, bahkan bisa membombardir pertahanan yang dikatakan nomor 1 di bumi. Kemudian Palestina juga tetap masih bertahan sampai saat ini. Nah itu kan sebenarnya kalau negara-negara internasional itu bisa berpikir kan, ini kan aneh dalam artian ini tidak sinkron, tidak sesuai dengan propaganda yang disampaikan oleh mereka, oleh Israel itu. Ya, kalau saya pikir justru lebih hebat Palestina. Karena mereka dilawan dengan peralatan secanggih apapun, semodern apapun, atau mereka masih tetap ada sampai sekarang. Bahkan secara data ya, tingkat kelahiran di Palestina itu lebih tinggi daripada tingkat kelahiran di Israel. Israel bahkan minim, tingkat kelahiran itu kecil. Dan kabar yang saya dengar sampai dengan saat ini ya, masyarakatnya juga merasa tidak aman. Jadi orang-orang sipil yang tinggal di Israel itu mereka merasa tidak aman. Saya jadi ingat ketika Israel kemarin yang
kejadian bom ke rumah sakit Al-Ahli ya, Al-Ahli yang baru beberapa hari kemarin, itu kan sebelumnya Israel itu mengultimatum Palestina yang bagian utara untuk pindah ke bagian yang lain. Itu beritanya yang saya dengar kemarin itu bahkan sekitar 1 juta penduduk Palestina yang di bagian utara. Saya langsung kok masih banyak ya? Padahal setiap bombardir sekali, padahal itu tiap hari, hampir tiap hari kan kejadian seperti itu. Ini yang timbul dari pertanyaan saya, kok masih banyak? Itu baru sebagian deh. Masih kurang lebih 1 juta di bagian utara, di ultimatum, diberi peringatan melalui WA, melalui berita, melalui selebaran-selebaran, intinya disuruh pindah, bahwa ini rumah sakit ini mau dibom, mau dihancurkan, mau diluluhkan. Tapi kembali lagi kita flashback ke sejarah, akhirnya Hamas kan menghimbau untuk masyarakat tidak pindah. Karena apa? Karena nanti bisa jebakan ya, jebakan Israel. Artinya mereka pindah, di situ nggak ada yang menduduki, akhirnya diduduki oleh Israel. Kemarin bahkan ada berita bahwa 70 orang dalam konvoyan kendaraan itu yang 70 orang dari pindah, Palestina, dari mana apa dari orang Palestina, Palestina. yang mau pindah karena dengar instruksi dari Yahudi, dari mereka bahwa tempat mereka akan diserang, mereka pindah. Ternyata di jalan juga dicegat oleh bombardir. Oh, dan nah, makanya itu 70 orangnya, termasuk wanita dan anak-anak ya. Nah, makanya itu kan itu liciknya mereka ya. Liciknya. Saya pikir mungkin karena frustasinya mereka tidak bisa menemukan di mana Hamas. Itu bisa jadi karena maka dari itu yang mereka serang ya, bingung. Semuanya masyarakat sipil yang diserang. Iya, yang mereka tahu kan artinya ya udah adanya itu ya, membabi buta ya, nggak mau tahu ya. Ya, bahkan ketika apa namanya? Yang terakhir Hamas berhasil memasuki pemukiman ilegal Yahudi itu, mereka hanya mengincar tentara Yahudinya saja. Jadi warga sipil sama sekali tidak diserang. Sekalipun ada orang tua renta di situ, mereka bahkan masuk ke dalam rumah ya, ada ibarat kata yang nenek-nenek atau mbah-mbah yang di situ yang nggak bisa apa-apa ya dibiarkan saja seperti itu. Betul kayak ya, kemarin juga sempat lihat kebetulan muncul di beranda saya, itu ada pengakuan dari ibu-ibu, dari nenek-nenek. Artinya ketika Hamas menyandra itu bahkan dia tidak diapa-apakan, disentuh pun tidak. Artinya ketika dia menyandra, dia malah menenangkan sandranya itu. Tenang, Nek, tenang Bu, saya tidak akan mengapa-apakan kamu. Iya, ini seperti itu, bahasanya kita seperti itu. Bahkan ketika dalam penyanderaan itu, si tentara Hamas ini mau kan di situ ada makanan ya, mungkin lapar, dia sampai bilang ke si ibu ini, Bu, bolehkah saya mengambil satu makanan ini ya? Sama sepertinya, padahal di dalam sandra loh gitu. Dia izin ke sandra, ambil makanannya yang ada di rumah. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Itu bukan pengakuan dari Hamas, bukan. Itu pengakuan dari orang Israel, dari orang-orang Israel yang di sandra pada waktu itu. Kebetulan di rumahnya Israel itu si Sandra ini menunggu ibunya yang sakit. Jadi dua-duanya justru malah ketika di Sandra Hamas dalam kondisi aman malah. Tapi bedanya ketika kembali lagi Israel main propaganda. Makanya berita-berita yang disampaikan ke publik, ke masyarakat internasional itu kan Hamas kejam, Hamas menggal kepala dan lain sebagainya. Pertanyaan seperti itu. Dicap teroris. Nah itu padahal jelas-jelas dari Israel sendiri kalau kita memperhatikan di media-media itu kan justru mereka lah yang teroris sebenarnya. Nah ini kalau kita berkaca atau kita dari sejarah yang tadi itu, ini seperti apa ini, Kang Asep? Ya itu dia pentingnya kita menguasai media ya. Salah satu updatean yang kami terima itu dari salah satu jubir Hamas, namanya Abu Ubaidah. Beliau bahkan mengucapkan terima kasih kepada seluruh kaum muslimin di dunia yang telah mengangkat nama Palestina di seluruh media sosial. Jadi mereka sangat peka terhadap, termasuk sahabat Cuan Plus ya kemarin. Iya. Alhamdulillah kemarin beberapa waktu ini kita coba mempublikasikan yang mungkin ya harapan kami sedikit apapun itu mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, memberikan informasi kepada pemirsa YouTube utamanya
ya ya itu sebagai bentuk dukungan kami terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ya, jadi ya kalau kita baca dari hal itu kan otomatis mereka juga sekarang saat ini sudah menyadari bahwa media itu berperan penting terhadap opini publik. Jadi ketika opini publik dibuat miring, maka semua akan menjudge. Jadi, namun ketika hal-hal yang baik dimunculkan, seperti Nabi yang menyampaikan pada saat penaklukan pembukaan kota Mekah ya, pada saat Fathul Mekah, bahwa beliau menyampaikan bahwa yang hak telah datang dan yang batil pasti lenyap, dan sesungguhnya yang batil itu akan lenyap. Jadi itu salah satu salah satu kaidah yang dimiliki oleh Islam kita untuk menyadari betapa pentingnya kita memunculkan yang hak terus-menerus agar yang batil itu lenyap dengan sendirinya. Berarti sebenarnya kuncinya gampang ya, Kang. Nah, itu kuncinya kan tinggal kita sebenarnya tidak perlu repot-repot. Kita cukup menampilkan, menunjukkan atau mengangkat sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Iya. Otomatis tentunya dengan sendirinya yang batil itu akan sirna dengan sendirinya. Jadi seperti itu ya? Iya, misalkan gampangnya begini Ustari, ketika kita memunculkan konten-konten, misalkan konten dakwah atau konten-konten syiar yang bertema Islam di kanal YouTube misalkan, dan itu yang mendominasi, otomatis kan secara algoritma mereka akan membaca bahwa oh ternyata konten-konten ini yang paling banyak diminati. Jadi betul. Mesin pembaca mereka akan terus memunculkan hal-hal seperti itu. Sama halnya ketika kita membuka hal-hal yang sifatnya negatif atau yang sifatnya tidak baik, dan itu sering dilakukan dan itu sering muncul di beranda, dan hal itu yang viewersnya tinggi atau yang lebih banyak dibanding konten-konten yang positif, maka algoritma itu akan membaca hal tersebut juga, dan mereka akan terus merekomendasikan hal-hal buruk tersebut. Seperti itu. Jadi pentingnya media seperti, dan kita tahu bahwa algoritma itu kan hanya mesin pembaca ya. Dia hanya memunculkan apa yang dianggap minat paling besar si pemegang akun ini, seperti itu. Makanya kita yang pada saat ini sedang mungkin menghandle suatu kanal YouTube atau mungkin konten-konten yang sifatnya baik, itu kita bertempur dengan konten-konten yang negatif gitu. Jadi perang opini. Ya, kita perang opini. Kalau kita hanya berpikiran sempit, kemudian baru mulai kemudian mundur, ya, baru mulai satu langkah kita mundur dua langkah, itu tentu ya itu kita akan kalah ya. Kebaikan itu akan kalah dengan sesuatu yang batil gitu. Ya, kalau kata Sayyidina Ali, jadi kebaikan yang tidak terstruktur akan kalah dengan kejahatan atau kezaliman yang terstruktur dengan rapi. Nah, itu makanya yang dilakukan benar orang-orang Yahudi, orang-orang Israel cerdas mereka, karena mereka dari yang minoritas tapi mereka kelihatannya kompak, kemudian buzzer itu dia memanfaatkan penguasa sampai sekarang pun seperti itu kan. Backingan mereka kan istilahnya kalau bahasanya sekarang backingan pusat aman, backingannya pusat. Nah, kan kalau ketika bedanya kita dengan kita umat Islam, kita juga sama, backingan kita pusat, makanya kita tetap tidak bisa dikalahkan. Nah, bagian pusat kita itu ya Allah. Nah, tidak ada pusat lain dia. Pusatnya satu itu. Kalau mereka kan, kalau Israel kan ya pusatnya kan negara adidaya. Ada Amerika, ada Inggris. Mereka kan yakinnya seperti itu. Tapi ya memang tidak dipungkiri mereka, kekuatan mereka itu memang dari negara-negara adidaya itu. Iya, dan tentunya ya backingan dari Allah kan tentu lebih kuat. Itu sebabnya paling nggak sampai sekarang ya, makanya itu buktinya apa. Dan kalau ditanya sampai kapan kira-kira Yahudi dengan Palestina, nah itu akan berperang terus, maksudnya seperti itu dengan ya wallahu alam, karena jangankan kami kan petinggi-petinggi yang menduduki negara-negara Islam besar pun kan tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Betul. Namun satu hal yang kami yang kami ingin sampaikan, bahwa di salah satu kesempatan itu Nabi pernah menyampaikan bahwa salah satu tanda akhir zaman itu bahwa kalian akan berperang dengan kaum Yahudi, dan mereka akan bersembunyi di balik batu,
dan bahkan batu tersebut akan mengatakan bahwa ini Yahudi di belakangku, silakan bunuh. Nah itu Berarti nanti suatu saat akan dijumpai bahwa satu zaman yang zaman di besar mana seperti itu. orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang memusuhi Islam pada saat ini sudah tidak bisa bersembunyi lagi, seperti itu nggak? Iya, itu kan seperti itu. Sampai diistilahkan dalam satu peribahasa bahwa batu yang mereka gunakan untuk sembunyi pun akan berbicara. Itu mungkin kalau dari logika tidak mungkin batu bisa bicara. Namun sebagian ulama menyampaikan bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa bersembunyi itu adalah sia-sia buat mereka. Jadi makanya sudah tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Kalau mungkin saat ini mereka masih bisa membayar tentara, membayar orang yang bisa untuk maju melawan Hamas, melawan Palestina. Mungkin nanti suatu saat nanti akan datang zamannya di mana mereka sudah tidak bisa bersembunyi lagi, mereka sudah tidak bisa melawan lagi. Artinya ya pada saat itulah kemenangan Islam akan datang, dan itu masa-masa akhir zaman ya tentunya. Itu salah satu tanda akhir zaman. Ya kalau diibaratkan seperti ini, misalkan kita kan dijajah lama ya, dijajah lama oleh Belanda yang punya tank, persenjataan lengkap. Pada zaman itu mungkin mereka punya persenjataan yang dibilang paling canggih pada zaman itu. Tapi kita tahu bahwa kaum muslimin utamanya di negeri ini hanya melawan mereka dengan bambu runcing. Nah, ya benar. Jadi kalau diibaratkan bambu yang bisa dibakar dengan tank baja itu kira-kira kuat mana? Itu dulu zamannya pemimpin siapa ya itu yang ketika melawan bambu runcing itu. Nah, itu makanya saya jadi ingat yang sejarah Indonesia ya. Itu kalau andai saja orang-orang tukang beca, petani itu tidak dikerahkan, itu mungkin Indonesia belum menang, karena awal-awal kan kita hanya mengandalkan orang-orang yang terdidik, istilahnya kan, dididik tentara dan lain sebagainya. Tapi ketika masyarakat bawah, lapisan bawah ini kita kerahkan dengan berbagai usaha dan doa mereka tentunya, alhamdulillah Allah memberikan pertolongan meskipun dengan bambu runcing kan. Kalau kita pikir dengan logika kan mereka sudah memakai senapan, memakai tank dan lain sebagainya. Pesawat tempur mereka sudah punya. Sudah punya ya. Sudah ada. Kita hanya bersenjataan bambu runcing ya. Itu kan kalau bukan karena pertolongan Allah kan mustahil. Ya. Nah, itu dia. Ketika Allah menghendaki sesuatu yang rapuh seperti bambu yang bisa dibakar, dilawan dengan tank yang terbuat dari baja itu ya. Betul. Allah berkehendak menang, yaitu bambu tetap menang. Ibarat kata seperti itu. Ini salah satu buku yang menarik ini kalau misalkan berbicara tentang sejarah Indonesia. Mungkin Mas Ari pernah baca itu buku karya Ahmad Mansur ya, Surya Negara itu Api Sejarah. Api Sejarah, ada. Saya juga baca itu 2 jilid. Itu judulnya kan Mahakarya Ulama dan Santri ya, Kemerdekaan Indonesia. Utamanya itu yang memang yang menggerakkan itu para ulama. Utamanya menggerakkan santri dan masyarakat. Makanya ketika zaman sekarang ini ulama di istilahnya dikesampingkan, dipandang sebelah mata, itu terbalik ya, justru ulama itu pada waktu penjajahan itu mereka sangat berperan aktif dan malah justru penggerak malahnya. Iya, bahkan sampai sekarang Mas Ari kalau misalkan boleh dikatakan bahwa pertahanan negara itu selain Tentara Nasional Indonesia TNI, keduanya ulama atau umat Islam. Betul. Jadi ketika dua itu runtuh, maka Indonesia ini ya tinggal nunggu waktu saja. Tinggal nunggu waktu saja. Walaupun saya pernah dengar salah satu ucapan seorang jenderal, namun saya lupa. Sekalipun tentara Indonesia sudah habis, namun kita masih memiliki umat Islam di Indonesia, maka Indonesia ini akan baik-baik saja. Akan baik-baik saja seperti itu. Makanya yang dibombardir ya di negara kita ya, kalau menurut sedikit hemat kami itu umat Islam itu selalu dibikin gusar dengan internal mereka. Jadi memang sengaja dibuat seperti itu oleh muslim agar mereka tidak fokus dengan persatuan. Karena persatuan itu yang akan memberikan kekuatan yang besar terhadap kaum muslim. Dan itu sangat jelas ya, sangat jelas di kita melihat antara perang Israel dan Palestina ini, bahkan sesama negara Islam pun kan tidak semua
mereka bersuara, tidak semua mereka memberikan dukungan. Itu kan sudah nampak ya. Iya, itu. Intinya kalau melihat dari kacamata sejarah Palestina itu dibebaskan 2 kali. Pertama oleh Khalifah Umar. Itu dibebaskan dalam artian berkuasa atau gimana? Ya, maksudnya diambil alih kembali oleh gitu, kaum muslimin. Karena pada saat itu ya umat Islam bersatu. Yang kedua oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kita tahu bahwa Salahuddin memasuki Palestina itu tidak langsung ke Palestina. Beliau berinisiatif untuk ke Mesir dulu, ke yang lain dulu. Jadi beliau itu sebetulnya beliau punya titah. Beliau itu kan bawahannya Nuruddin Zengi ya, bawahannya Nuruddin Zengi, dinasti Zengkiyah itu. Itu sudah diperintahkan untuk pergi ke Palestina, membebaskan kota Palestina. Cuman kata Salahuddin, tunggu dulu, umat Islam belum siap. Maka dia datang dulu ke Mesir. Di Mesir itu masih ada sekte Syiah. Di situ bahkan berkuasa 200 tahun. Dan di negara Syiah itu, negara Fatimiyah, itu ditutup oleh Salahuddin bahkan tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Jadi hanya lobby politik yang sangat panjang. Jadi sabar banget Israel. Artinya kenapa sekarang ini ibaratnya Islam itu menjadi bulan-bulanan, itu bisa saya artikan Islam saat ini belum bersatu. Tidak bersatu. Berarti Islam hanya persatuan itu hanya semacam jargon ya. Jadi hanya semacam ucapan Islam bersatu tak bisa dikalahkan. Sebenarnya itu benar, tapi memang persatuan itu belum terwujud. Artinya memang kan saat ini masih banyak saudara-saudara kita Muslim ini masih menjadi bulan-bulanan mereka. Jadi masih memperdebatkan hal-hal yang sepele seperti kunut lah, atau mungkin celana pendek atau tidak. Kalau kita mengambil di daerah kita seperti itu masih hal-hal sepele. Dan masih kalaupun diperdebatkan sampai kiamat itu tidak akan bersatu. Itu kan hal-hal yang sifatnya cabang dan itu ya pilihan saja, pilihan saja. Kenapa ada ulama mazhab itu kita tahu ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi. Itu karena mereka beda pendapat, dan itu ya sampai kiamat mereka tidak akan menemukan persamaan pada hal-hal yang cabang yang memang sudah berbeda. Kalau kata ulama-ulama dulu itu ya perbedaan itu hanya warna saja, hanya warna. Itu pun tidak pada hal yang pokok. Al-Qur'annya kan tetap sama. Nabinya sama, rukun Islamnya sama. Rukun imannya sama. Dan kita menyembah juga pada Tuhan yang sama, sholatnya semuanya yang ada kiblat. Terkadang jadi aneh ya. Terkadang yang itu, kita sesama Islam pun bertikai. Bagaimana kita melawan suatu Zionis ya, jadi melawan Israel, melawan suatu kebatilan yang mana mereka terkoordinir dan mereka bersatu. Tentu akan umat Islam sendiri akan terkoyah ya. Jadi ibarat kalau di sebuah menu makanan mungkin ada yang satu suka tempe, satu mungkin kurang sukanya tahu, satu sukanya telur. Nah, ini semuanya disediakan di satu meja. Jadi kita tinggal milih mau ambil yang mana, ya sama-sama makan. Ini seperti itu. Nah, umat Islam ya kalau menurut hemat kami ya lebih kurang ya harusnya berpikiran seperti itu. Jadi walaupun ada yang berbeda pendapat, mungkin satu kunut satu tidak, ya kan mereka menyembah Allah, sama-sama sholat, sama-sama di masjid seperti itu. Jadi hanya beda menu tambahan saja ya. Masalah fikih ya kalau ya, hanya beda menu tambahan saja. Nah, ini Salahuddin menyadari hal tersebut bahwa kaum muslimin itu tidak akan pernah menang selama mereka masih bersatu. Ya, masih berpecah belah, bahkan sempat itu dulu ada sebelum Salahuddin itu karena berbeda pendapat tentang masalah hal yang cabang ini sampai bunuh-bunuhan. Jadi sama-sama Islam. Sama-sama Muslim seperti itu, entah mungkin karena diadu domba atau apa ya, ibaratnya seperti itu. Kalau ibaratnya mungkin kalau gampangannya sudah fanatik bola, nah ini pemainnya kalah, yang menang ngejek, nah itu kan bisa ribut. Padahal itu hanya supporter. Ya, bukan pemain. Patahnya itu. Terkadang kan penontonnya seolah-olah lebih pandai, lebih hebat dari pemainnya. Jadi ulama dulu ya berbeda pendapat ya biasa. Mereka menghargai. Yang ramai supporternya. Justru orang-orang yang di bawah itu makanya seorang pemimpin, seorang guru, seorang ulama itu kan ya harus berhati-hati dalam artian ya ulama, guru, ustadz dan lain sebagainya itu harus berdasarkan
ya itu sumbernya itu. Kalau hanya menyampaikan perkiraan berdasarkan hawa nafsu, itu nanti ke bawahnya tentu akan lebih parah. Terkadang ulama yang di atas pun sudah benar, sudah sesuai, yang di bawahnya pun masih kacau, apalagi yang ulama ngawur, istilahnya seperti itu kan. Oknum lah. Nah, oknum tapi banyak. Kembali ke masalah Palestina Israel ini, sebelum kita tutup, mungkin dari Kang Asep mau menyampaikan untuk para generasi milenial, para generasi modern pada saat ini seperti apa, Kang Asep? Ini dari kami tentunya sekalipun ini bukan isu agama, tidak menyangkut antara itu Islam atau itu Yahudi, setidaknya ini menyangkut nilai kemanusiaan. Karena yang perang bukan hanya yang menjadi korban di pihak Palestina, tidak hanya tentara yang dibombardir, ya rumah sakit, ya pusat layanan pendidikan, ya layanan kesehatan, penduduk sipil, bahkan anak-anak dan balita pun itu ikut menjadi korban. Jadi tidak perlu menjadi Muslim untuk peduli terhadap Palestina. Ini seperti itu. Namun karena mereka mayoritas penduduk Palestina beragama Islam, nah kita selain punya nilai kemanusiaan dan peduli terhadap nilai kemanusiaan yang sedang terjadi, tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi, kita juga memiliki ikatan akidah dengan mereka. Jadi tentu kita memiliki dua alasan tersebut sebagai umat Islam. Dan selain itu juga kita memiliki hubungan atau keterikatan yang kuat dengan Palestina, karena selama 14 tahun kiblat kita di situ. Di Masjid Al-Aqsa ya? Kaum muslimin ya, sebelum pindah ke Mekah. Ke Mekah itu kan setelah di Madinah. Tahun ke-1 atau mau masuk tahun kedua itu baru dipindah. Jadi 14 tahun kiblat kita di Masjidil Aqsa tersebut, dan sisanya selama 9 tahun baru ke Mekah, itu di zaman Nabi. Jadi lebih lama. Ya betul. Lebih lama, seperti itu, lebih lama kiblat awal ya, yang awal. Iya, seperti itu. Jadi memang Al-Aqsa ini, Palestina ini menjadi bagian sejarah umat Islam. Iya. Dan saya teringat tentang salah satu tulisan Syekh Badiuzzamani Said Nursi. Beliau adalah orang yang berperan untuk mengembalikan Turki ke Islam hingga saat ini. Kan dulu sempat menjadi negara sekuler yang hancur, terus diambil alih oleh Mustafa Kemal Atatürk, diganti menjadi negara sekuler, bahkan adzan pun dilarang dengan bahasa Arab kan. Gitu. Ya, harus dengan bahasa Turki. Jadi semua yang berbau Arab, yang berbau Islam itu dihilangkan sama sekali. Dan ini mudah-mudahan tidak terjadi di negara kita ya. Amin. Dan ini Said Nursi ini yang mengembalikan secara perlahan. Beliau selain berjihad dengan fisik, beliau melatih murid-muridnya untuk menjadi angkatan militer. Seketika itu juga pada saat perang berkecamuk ya, perang dunia kedua. Beliau juga di sela-sela perang menulis kitab tafsir. Nah ini luar biasa karena beliau itu ya, selain hafal Quran, beliau hafal 40 jilid kitab di luar kepala. Jadi beliau diasingkan dari itu luar biasa kalau menurut kami ya. Beliau diasingkan dari satu penjara ke penjara lain, dari satu pulau ke pulau lain tanpa membawa satu referensi kitab pun. Dan kalau kita compare dengan zaman sekarang kan, dengan keterbatasan fasilitas mereka pada waktu itu ya. Ya luar biasa. Kalau sekarang ya ibarat kata kalau mencari rujukan mudah sekali. Mudah dan alatnya, fasilitasnya lengkap. Paling gampang kita WA Ustadz sudah dikasih. Betul. Ustadz, ini dalilnya apa? Itu sambil tiduran di rumah bisa. Ustadz sekarang kan baik-baik. Betul. Itu bisa. Luar biasa beliau itu menulis kitab tafsir tanpa melihat rujukan satupun, karena itu sudah ada di kepala beliau. Sudah hafal. Dan beliau juga menulis sekitar 130 risalah, itu 6.000 halaman. Nah, itu 2 diantaranya saya punya, itu ada 2 jilid. Beliau membahas tentang mukjizat Isra Mi'raj. Itu ada 300 mukjizat Isra Mi'raj, dan beliau tulis selama 4 hari, 1 hari 3 jam. Jadi hanya ditulis selama 12 jam, itu sekitar 300 halaman ya. Masya Allah, berarti luar biasa sekali. Itu beliau menulis pada saat di tempat pengasingan tanpa referensi, yang kalau kita tanpa pegang buku satupun. Dan itu semua hadis yang beliau tulis valid. Sampai sekarang diverifikasi valid. Salah satunya bahwa Masjidil Aqsa itu adalah tempat Isra Mi'raj.
kita tahu pada saat Isra Mi'raj itu beliau diperjalankan satu Jalan-jalan. malam itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Baik. Muntaha naik ke langit ke-7, dan kita tahu bahwa di situ beliau sempat sholat menjadi imam para nabi. Iya, betul. Itu sekaligus kata beliau itu, tempat itu sekaligus kejadian tersebut sekaligus menjadi pengukuhan bahwa beliau adalah pemegang atau pewaris risalah terakhir dari seluruh nabi yang pernah ada. Karena beliau menjadi imam sholat bagi seluruh nabi di Masjidil Aqsa itu. Orang yang paling mulia ya. Jadi yaitu salah satu di antara sebab keterikatan kita dengan Masjidil Aqsa. Jadi baik secara itu kemanusiaan, secara emosional, secara agama, dan secara keyakinan. Jadi kalau saya boleh mengutip dari pernyataan Kang Asep tadi, kita manusia, kita hidup di dunia, kita tidak perlu menjadi seorang muslim untuk berempati atau untuk membela Palestina, membela kemanusiaan. Cukup kita menjadi manusia untuk membela kemanusiaan. Seperti itu, teman-teman. Mungkin untuk pembahasan kita kali ini kaitannya dengan Palestina, dengan Israel, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dari perbincangan kami, saya dan Kang Asep ini bisa memberikan sedikit manfaat, kita sharing wawasan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya, bisa diambil ilmunya, khususnya untuk kami pribadi, dan mudah-mudahan bisa ke teman-teman semua, para subscriber Sahabat Cuan Plus pada khususnya dan umumnya untuk pemirsa YouTube atau saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan video ini dimanapun kalian berada. Dan mungkin sedikit kesan dari Kang Asep untuk teman-teman pemirsa YouTube, monggo sepatah dua patah kata untuk penutup. Sedikit dari kami bahwa seperti yang kita tahu bahwa kekuatan media itu sangat luar biasa. Sekecil apapun kontribusi kita, ketika kita memiliki entah itu di WA atau di akun-akun lainnya, maka alangkah lebih baiknya jika media sosial yang kita punya itu digunakan untuk mempost hal-hal yang sifatnya positif, yang lebih mendukung kebersamaan. Intinya seperti itu, Mas Ar. Ya, karena jika hal itu terus disuarakan, itu akan menjadi dominasi di media sosial. Betul, ya. Yes, demikian penutup dari Kang Asep. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat. Kami cukupkan sekian. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video-video kami selanjutnya. Oh, Mas.